Halo semuanya, selamat datang di Senin Malam bersama Giovanni. Seneng banget akhirnya kita udah nyampe ke episode kesekian setelah gue memulai di awal pertama kali ikutan mencoba memberikan sesuatu buat kalian semuanya. Dan sekarang gue memasuki episode ke-6 kalau nggak salah ya. Dan ini adalah salah satu episode paling apa ya, menggembirakan buat gue. Halo semuanya, Sultan terima kasih sudah ikutan live. Hari ini gue bakal ngobrol sama sahabat gue yang gue selalu gue selalu apa ya, kalau kalau sama dia tuh selalu aja ngobrol banyak hal lah, kayak seru-seruan bareng, main bareng dan segala macam. Kita lagi nunggu, mudah-mudahan dia bisa bisa segera. Aku nyanyi. Nanti aja nih, bintang tamu kita adalah penyanyi. Jadi kita tunggu aja. Mana ya bintang tamu kita yo? Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan dia bisa cepat bergabung. Karena hari ini spesial banget. Gue bakal ngobrol sama sahabat gue yang sukses banget di dunia keartisan, cie. Di dunia apa ya namanya ya, nyebutnya tuh apa sih? Entertainment. Kita akan bergabung bersama dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hai, Halo. Hai Kak, apa kabar? alhamdulillah baik. Baik, senang banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol bersama. Yeah. Lebay deh. Gue Ternyata aku dimarahin. udah bisa pakai filter loh. Ih, keren, keren, Tuh. keren. Agak heboh tapi ya kok. Abang jago mungkin Kak filternya. Bentar ya. Nyari filter apa sih kalau boleh tahu? Hai bro, Randita, bro, kangen bro. Sebel nggak sih? Gue cobain semua satu-satu, ribet deh. Ya Allah, lama banget. Say hi tuh, katanya Karangga. Halo. Halo semuanya. Oke. Nah, hari ini bintang tamunya adalah Rangga Moela. Tepuk tangan dong semuanya. Wuh. Gimana Kak? Di rumah aja nih selama pandemi. Iya sih, mostly kebanyakan di rumah aja. Karena kan memang juga Hmm. ya mengikuti protokol pemerintah juga kan gitu. Betul, betul, betul. Jadi menyukseskan lah ya. Oke, kita mau langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah ditanyain sama fans-fansnya Karangga, Rangganizer. Yeah. Oke, kita mulai Umaga! dari awal ya. Ya, Cerita dikit tentang pertama kali bisa masuk ke dunia entertainment. em, sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia entertainment itu dimulainya tahun 2008 ya, Mm-mm. gitu. Wait. Kalau maksudnya dunia entertainment yang memang beneran TV ya, itu Ya, ya. 2008, itu 2008 gitu. Oke. Tapi kalau misalkan memang istilahnya berjuang untuk masuk ke dunia entertainment itu udah dari kecil sebenarnya gitu. Oke, Jadi oke, oke, jadi oke. memang di saat kakak Giovanni udah jadi artis, Sebel aku gak sih? di saat Kak Giovanni apa udah jadi artis dan terkenal, aku tuh masih ikut lomba-lomba nyanyi dari SD ke SD, ngewakilin SD, Wow, terus keren ikut sekali. ikut lomba dance ngewakilin SD, lomba baca Hmm, puisi segala macam. Nah, sampai oke. akhirnya aku jalan-jalan waktu itu ingat banget sekitar kelas 4 kelas 5 SD, terus dari gitu aku jalan-jalan ke Pasaraya Grande karena kan aku sampai SD tuh di Jakarta tinggalnya. Ya, 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 ya. Terus? Terus udah gitu kayak ada agency, ada talent scout yang ngelihat aku terus menawarkan kayak ke mamaku ya bilang, "Ibu Hmm. mau nggak anaknya main iklan pada saat itu gitu." Hmm. Nah, terus udah Terus tuh. gitu mulai dari situ akhirnya ya aku akhirnya jadi melek istilahnya, wah mungkin ini
apa ya, bisa Jalan. jadi Ya, bisa ya, jadi ya. jalan aku ke depannya gitu. Oke, Akhirnya oke. ya udah bermula dari situ, terus udah gitu gabung ikutan setelah SMP aku gabung sama Elva Music Studio, terus ikut lomba-lomba Oke. jadi backing vokal Sherina bla bla bla. Akhirnya di Mhm. tahun 2000 akhirnya di tahun 2008 itu aku ngisi soundtrack sinetron ceritanya. Jadi Keren. Sinetron apa aw- tuh? ada serial musical gitu, tapi dia Oh, gabung oke. sama Nickelodeon Indonesia waktu itu di Global Oh, TV. oke, oke, cool, 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 cool. Iya, judulnya You and Me. Jadi dia tuh beli apa Hmm. namanya beli license istilahnya franchise dari Venezuela gitu. Di Oh, wow. Venezuelanya tuh beken banget si You and Oke, Me oke. ini. Judulnya Somos Tu Yayo. Terus dia kayak high school musical gitu, jadi emang serial musical Oh, ya, ya, gitu. ya. Cool, 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 Ya, cool, cool, cool. terus udah gitu karena pemeran utamanya nggak bisa nyanyi pada saat itu, Hmm. akhirnya aku terpilihlah untuk mengisi soundtracknya karena anak-anaknya nih training di Elva Music Studio waktu itu. Oh, oke, 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 oke. Semuanya dilatih. Jadi kan ada kayak training campnya gitu kan. Ya, Sebelum ya, mereka ya, ya, ya. syuting itu kayak 2 bulan atau kurang lebih sama belajar koreo, belajar nyanyi itu mereka latihan dan latihan nyanyinya tuh dulu waktu itu di Elvas gitu. Nah, Oke. akhirnya aku kepilih jadi ngisi soundtrack, terus ternyata produsernya ngeliat aku, terus udah gitu Hmm. dia tahu aku juga waktu pada saat itu aku dancer di Bandung, wannabe Oke, dancer, oke. Oke, oke, tergabung di oke. wannabe dancer Bandung. Terus akhirnya aku disuruh, oh kamu datang audisi boleh nggak gitu ke kantor. Padahal Hmm. waktu itu mereka Hmm. udah buka audisi kayak Indonesian Idol gitu loh. Ya, ya, jadi open Terus audition ya sebenarnya awalnya ya. open audition awalnya. Terus udah Hmm. gitu Hmm. udah kepilih nih ada beberapa spot yang masih kosong. Kayak Oke. si pemeran antagonisnya. Tapi mereka tuh bilang pada saya itu semua karakter masih bisa di switch. Kita lihat Oh, dari oke. training kamu seperti apa nanti waktu Oke, oke, bootcamp oke. istilahnya. Udah Oke, terus oke, udah gitu oke. aku audisi ke kantor, Hmm. tiba-tiba besoknya keterima gitu, Wow. dikabarin dan ternyata waktu itu aku langsung jadi pemeran utama Wow. ngegantiin yang nggak bisa nyanyi ini. Iya, 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 iya. Nah, Terus. udah gitu ya pokoknya bla 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 segala macam sampai akhirnya 1 hari sebelum syuting ternyata pihak Global TV-nya maunya pada saat itu kan mungkin yang lagi seliweran di televisi tuh muka-muka blasteran bule ya gitu. Mm-mm. Terus udah gitu muka Sedangkan aku kan Karangga kan mukanya oriental ya. muka aku kan Oriental Asian look Heeh. banget gitu. Jadi mereka pengennya looknya yang Mm. blasteran, mix blood gitu. Ya udah akhirnya aku jadi Iya, iya, digeser iya, ke iya. peran antagonisnya, dia yang Oke. protagonisnya gitu. Semua Oke, bermula di oke. tahun 2008 sih gitu. Jadi Oke. main sinetron dulu sebenarnya di dunia entertainment. Oh, jadi salah ya, ada pemahaman kalau bilang kayak smash dulu baru baru main sinetron tuh sebenarnya salah ya. Enggak sayang, aku udah jadi artis sebelum masuk Oh, Smash. ih keren, keren, keren Anda memang. Sebel gak? Oke, kan kalau tadi sinetron jatuhnya kan. Kalau Ya, nyanyinya itu beneran awalnya dari Smash atau gimana? Atau sempat nah bikin apa dulu gitu? kalau nyanyi ya itu tadi kan aku cerita, nyanyi tuh Hmm. sebenarnya aku udah dari kecil, dari SD ikut lomba-lomba Hmm. ngewakilin sekolah pada saat itu Oke. gitu. Terus udah gitu aku waktu SMP gabung sama Elva sampai awal kuliah, Hmm. kurang lebih ya bisa hampir 10 tahunan kurang lah ya aku gabung ikutan lomba-lomba Hmm. ke luar negeri, nyanyi di Iya, iya, Java iya. Jazz, jadi Wow, backing vokal cool. Sherina waktu itu, Wow, cool, ngisi cool, 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 jingle-jingle cool. iklan Iya, waktu iya, itu iya, gitu iya, iya. sama Elva. Terus akhirnya pada saat itu Smash kan ada 2 personil yang digantikan. Terus Mm-mm. mereka bikin close audition gitu, audisi tertutup lah Oh, oke, istilahnya. oke, 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 Nah oke. waktu itu aku sama Rafael karena si koreografernya ini tuh koreografer aku di tempat sanggar dance aku wannabe dancer Bandung I ini. see, gitu. Terus akhirnya mungkin karena aku basicnya udah pernah main sinetron, udah Hmm, maksudnya udah pernah jadi dancer juga, bisa iya, nyanyi iya, juga. iya. Akhirnya aku terpilih dari waktu itu sekitar 7 orangan yang audisi Hmm, gitu oke, untuk oke. menggantikan posisi 2 orang ini ya. Oke, oke. Jadi pertama kali masuk Smash itu sebenarnya juga karena menggantikan dua Pos- posisi yang dimana lo sebenarnya juga audisi kan di situ ya.
Berarti audisi. jadi perjuangannya sebenarnya tuh lumayan panjang juga ya, bisa sampai kayak, maksudnya lo udah pernah ngelewatin sinetron dulu, baru Yes. masuk semester dan lain-lain. Keren, keren, keren. Nah, terus mau nanya nih dikit. Kayak waktu pas itu tahun berapa? Lo itu pas lagi SMA, SMP atau kuliah atau gimana? Halo? Gak. Ganggu deh. jadi jadi itu tuh tahun kapan? Ya, Maksudnya pas lo lagi SMA atau pas lagi kuliah atau gimana? kalau masuk Smash maksudnya atau Iya, gimana? masuk ke Smash itu pertama kali tuh SMA Oh, atau kuliah? kuliah. Jadi di Kuliah, tahun kuliah. kan gue kuliah tuh 2006 kan di Oke. Parahyangan gitu. Terus udah gitu Hmm. di 2008 main sinetron, terus Hmm. 2010 masuk Smash gitu. Oh gitu. Jadi tahapannya gitu ya. Oke, oke, Heeh. oke, oke. Terus lo waktu kuliah tuh ngambil apa sih? Sempet kayak ngambil apa? Waktu kuliah dulu ngambil jurusannya hukum di Mm-mm. Universitas Kenapa? Parahyangan. Emang pengen masuk hukum? Emang pengen Oh, banget. suka Jadi sama bidangnya? suka awalnya. Oh, oke. Jadi tuh jadi dulu tuh pengen jadi dokter, terus dia gitu pas Ah, dipikir-pikir enggak dokter hewan nih ya karena gue suka hewan kan, mm-mm. terus udah Oke, gitu nggak jadi kuliahnya lama gitu, terus dia gitu pengen ambil psikologi waktu itu, oke, tapi kayaknya gue kurang berempati ya gitu, oke. jadi nggak keterima waktu itu psikologi. terus akhir Terus akhirnya Hmm, ya udah memang pilihan sebenarnya kalau di Parahyangan emang pilihan pertamanya hukum karena kan waktu itu hukum oke, Unpar tuh bagus kan bagus terhitungnya ya, gitu. ya, 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 Nah, ya. jadi memang pilihan pertamanya hukum karena gue tuh seneng aja kayak nontonin debat-debat orang kok bisa pinter-pinter ya Oh, gitu, oke, 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 mempertahankan argumentasi kita untuk membela oke, klien-klien gitu, ya, tapi ya, nyatanya ya. setelah masuk hukum pusing banget saya. Jadi ya sudah lah gitu ya. Terlalu Ternyata banyak ini ono kucrutnya ya kan. ternyata band sinetron asik dan nyanyi seru Bener. gitu ya. Ya, Ya oke, oke. sebenarnya emang sebenarnya kepengen jadi artis dari dulu Oh, dari dulu. gitu. Jadi basically Tapi sebenarnya emang kepinginnya jadi artis, tapi kayak ya udah deh coba dulu aja masuk kampus si hukum ini gitu. benar, karena kan Hmm. memang dari orang tua juga pendidikan nomor satu gitu. Jadi Ya, memang ya, ya. yang lain, ya, maksudnya ya haruslah basic kita tuh bekal kita tuh pendidikan harus tinggi juga sebisa Betul. mungkin kalau bisa ya Betul, gitu. betul, betul, betul. Gitu. Oke. Kalau nggak ada Baik. ininya. Benar, benar. Oke, sekarang nih masuk ke pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama orang. Suka duka waktu di Smash tuh apa? Karena orang-orang taunya kan kayak kalau ngelihat kan pasti seneng-senengnya aja kan. Dan Yes. basically kan Smash kan kelihatannya dari luar bener-bener kayak ya memang super menghibur banget. Tapi kita nggak pernah tahu bener-bener di dalamnya tuh kayak gimana gitu. Suka dukanya apa gitu. Coba diceritakan Kak. Hmm, mungkin kalau gue boleh bilang sukanya lebih banyak daripada dukanya Oke, gitu. oke. Sukanya itu banyak banget pengalaman yang bisa gue dapatkan yang mungkin orang umum lain gak bisa dapatkan gitu. Karena pada saat Oke. itu kan bisa terbilang Smash tuh fenomenal dan sangat sukses pada Banget, eranya banget, gitu. banget, 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 Jadi banget. kayak ya misalkan sehari dulu gue bisa ngalamin kayak pindah-pindah nih 5 bandara tuh dulu bisa dalam 1 hari Wah, gitu. gila. Walaupun kayak cuma ketiga kota, tapi kan ada yang duanya harus transit kan Iya, gitu. iya, 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 Jadi iya, iya. gue bisa mengalami hal itu gitu. Terus udah gitu ya alhamdulillah materi juga dapet gitu dari Smash, Hmm. pengalaman, punya teman baru, terus punya udah gitu punya fanbase yang sangat luar biasa. Iya, Terus iya, udah iya, gitu iya. banyak banyak dapet relasi baru gitu dari Smash. Ya sukanya Hmm. banyak banget sih kalau misalkan diomongin mungkin nggak akan cukup untuk sekarang ini. Tapi mungkin kalau dukanya pada saat itu ya itu yang pertama yang gue rasakan adalah kuliah gue jadi terbengkalai
Mm-mm. gitu. Yang harusnya waktu itu gue udah selesai untuk skripsi, akhirnya Mm-mm. nggak selesai gitu. Terus udah gitu dukanya lagi waktu itu waktu bersama dengan keluarga sangat kurang gitu karena Iya, kan iya, mostly iya. mostly gue habiskan di base camp kan Iya, bersama dengan iya, iya, Smash iya. gitu. Iya, iya, Terus iya. waktu gue di kamp, gue merasa waktu itu teman-teman kampus gue tuh semuanya asik-asik banget. Nah, Mm. setelah gue kerja tuh gue menjadi merasa kayak kekurangan waktu itu gitu, kayak quality time sama teman-teman gue Oh, iya, 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 iya. Ngerti, ngerti, gitu. ngerti, ngerti. Yang harusnya kayak karena gue tuh dulu kayak di kampus tuh demen banget nongkrong, jadi dari pagi sampai malam tuh di kampus Iya, iya, iya. Lo sempet gitu loh. cerita ini sih. Iya, 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 dan dulu iya. tuh dulu di Unpar tuh gue sangat aktif. Gue ikut himpunan Iya, iya, iya. mahasiswa gitu di bidang media Iya, komunikasi, terus sempat ikut juga jadi cool. wakil ketua acara ospek dan lain-lain. Iya, Jadi iya, memang gue iya. sangat berkegiatan di kampus gue. Tapi begitu masuk mesh, kegiatan-kegiatan itu kan otomatis gue harus memilih gitu. Nah, Betul. nggak mungkin juga istilahnya dunia pekerjaan itu gue tinggalkan hanya demi kampus, karena kan ujung-ujungnya juga kita semua nyari kerja gitu Betul. pada Betul, akhirnya betul. gitu. Jadi mungkin dukanya sih itu gitu paling. Terus sama capek kali ya, karena dulu padat banget jadwalnya. Jadi yang berasa dulu walaupun happy tapi masih berasa capeknya gitu. Ya, ngerti, ngerti. Berarti lebih kayak dukanya sih sebenarnya bukan sesuatu yang major ya. Kayak maksudnya ya, ya Yes, duka-duka kayak lebih kecapek atau nggak bisa main gitu-gitu aja ya. Lebih iya. kayak gitu ya. Ya Oke. karena emang basicnya Nah, emang pengen jadi artis kenapa? dari dulu. Emang pengen jadi basically kayak capeknya itu kayak udah nggak ngaruh karena memang udah pengen banget Terbayar dari dulu gitu kan. semua. Iya, Bener. iya, 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 iya. Oke, ini kan kalau misalnya ngomongin sukanya banyak, dukanya nggak terlalu banyak. Nah, sekarang banyak juga nih pertanyaan kayak gini. Kenapa akhirnya memutuskan keluar dari tempat yang istilahnya banyak dibilang sama orang tuh membesarkan Rama Rangga gitu. Kenapa tuh, Kak? Oke, sebenarnya ini banyak banget perhitungannya gitu ya. Em, Mm-mm. karena gini, setelah 10 tahun, tunggu ya, dari 2010 sampai kemarin 2019, setelah hampir 9 tahun Mm-mm. lamanya bersama dengan Smash, Mm-mm. Mm-mm. otomatis ada istilahnya hal-hal yang tidak bisa gue kerjakan em, ketika gue bersama dengan grup, atau Oke. banyak hal-hal yang akhirnya tidak bisa gue raih dan gue dapatkan karena image grup ini gitu. Nah, Get it, em, get it, get it, get it. gitu. Jadi setelah sekian lama, akhirnya sebenarnya dari 2014 sih, dari 2014 kan itu gue udah mulai membranding image gue as Serangga Muela gitu. Karena Ya, memang ya, ya. jujur ya, mungkin mungkin kalau boy band dan girl band lainnya itu dari awal mereka terbentuk, misalkan let's say Charlie Cherry Bell gitu. Eh, Mm-mm. Even itu mereka sampai nama account Instagram, account Twitter, semua tuh namanya belakangnya ada Cherry Bell atau JKT48 atau X09. Semua Iya, tuh iya, rata-rata iya, mostly iya, iya, menggunakan iya. itu. Tapi Betul, waktu betul, itu betul. kalau kalian sadar ya, misalkan ada Smash Blast yang nonton, hanya Smash yang Oh, menggunakan nama panggung asli untuk semua akunnya. oh gitu Jadi ya. Iya, 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 jadi benar, memang benar, itu benar. dibuild sama manajemen kita dulu. Lo tidak boleh menghilangkan identitas asli lo secara personality lo dan karakter lo gitu. Kalau di Smash, Oke, jadi kayak oke. kayak account Twitter, account Instagram itu mereka tuh membebaskan kita untuk pakai nama Rangga Muela, bukan Rangga Smash Betul, dari dulu gitu. betul, betul. Jadi one day Betul, ketika lo bisa betul. berkarir sendiri, oh orang juga Mm-mm. udah lumayan notice gitu. Oh iya, namanya emang Rangga Muela Betul. dari dulu, bukan ujuk-ujuk Rangga Smash jadi Rangga Muela Iya, gitu loh. iya, 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 betul, 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 betul. Setuju, Gitu. setuju. Nah, dari 2014 itu kan gue mulai bisa akhirnya ngambil job-job yang personal nih, istilahnya jadi Ya, host, ya, ya, terus ya, 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 dan ya. lain-lain lah istilahnya, terus bikin brand sendiri pada saat Ya, itu ya, 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 ya. gitu. Nah, terus karena tapi berjalan dengan beriringan, gue tetap di Smash juga gitu. Oke. Karena
karena memang jujur jadwal pekerjaan Smash tuh tidak sebanyak itu, dan era boyband itu istilahnya sudah bergeser dengan musik yang lain, genre musik yang lain ya. Jadi Oke. pekerjaannya juga tidak seperti dari tahun 2010 sampai 2013-14 tuh masih Oke. gila-gilaan deh istilahnya. Nah, mulai dari 2014 akhir ke sekarang ini kan Oke. beda banget gitu, Benar, dan benar. mungkin itu efek kita juga vakum terlalu lama waktu itu gitu, karena Betul. dengan Betul, ada betul. personel yang keluar dan lain-lain Iya. gitu. Nah, Iya, iya, di betul. 2019 di 2019 pertengahan Hmm. itu jadwal pekerjaan gue untuk 2020 itu kontraknya tuh udah ada. Jadi Oh. memang sudah ada kontrak panjang untuk di tahun 2020. Terus udah gitu ada beberapa pekerjaan juga kayak bulan April lalu misalkan contohnya gue tuh harusnya kerja ada pekerjaan untuk keluar negeri ke 3 negara Oke. gitu. Oke. Tapi kan memang karena corona ini akhirnya semuanya berantakan istilahnya Ya, betul. Betul, gitu. betul, betul. Nah, ketika Smash mendapatkan label yang baru Hmm. dan meminta gue untuk bergabung dengan kontrak yang baru di tahun 2020 awal, gue nggak bisa karena gue sudah punya kontrak di 2019 akhir Oh, gitu gitu. Sebenarnya ceritanya. ceritanya awalnya seperti itu Oke, gitu. berarti sampai sekarang nggak ada masalah apapun sama anggota Smash lain atau ada masalah apa gitu nggak ada dong berarti ya? Nggak ada, komunikasi juga masih berjalan dengan Oke, baik sama berarti mereka memang gitu. kayak temenan juga masih temenan aja gitu kan? Nggak, soalnya kan Masih. biasa lah yang namanya salah satu personel keluar kan pasti ada gosip-gosip yang bilang Yes. inilah itulah gitu aja sih. Oke, berarti begitu ya, saudara-saudara sudah dijawab kan ya pertanyaannya. Oke, sekarang nih gue beralih ke pekerjaan lo yang lain yang lo tadi bilang lo kan sekarang jadi host, banyak jadi host juga ya. Gue lihat Yes. kayak lo udah aktif udah dari tahun berapa yang lo bilang tadi, memang lo udah aktif juga udah jadi host dan segala macam. Nah, gue ngerasa kayak lo tuh bener-bener jadi host yang lumayan gue notice banget itu adalah yang pagi-pagi ya. Pagi-pagi pasti happy, I think ya. Pagi-pagi Kayak pasti. pagi Oke. pasti happy. Nah, Karena itu itu kan program terbaru sih. Maksudnya program Oh, oke. terakhir yang paling baru kan. Terakhir. Oh, oke. Ini kalau gue boleh nanya, itu lo kan sebagai pembawa acara, tapi acaranya kan istilahnya kayak acara gosip gitu. Itu tuh Yes. gimana tuh? Kayak emang lo dari awal juga sebenarnya suka, gue pengen deh jadi pembawa acara juga, atau jadi pembawa acara gosip biar Gosip. ketemu sama apa segala macam gitu-gitu. Emang pengen atau gimana tuh, Kak? Jujur ya, untuk acara pagi-pagi itu sebenarnya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempertimbangkan gue mengambil acara tersebut, karena image yang dibentuk oleh acara tersebut kan luar biasa Banget. Ya, ya, kontroversial gitu betul, pada betul, saat itu gitu. Dan betul. gue ingat banget kayak kurang lebih 4 kali gue menolak pekerjaan untuk menjadi host di acara gosip pagi-pagi itu gitu. Gue udah tolak nih bersama manajer gue dengan cara halus sampai cara kasar, kayaknya semua mereka tetap berjuang gitu pengen gue masuk di acara itu gitu, karena terakhir sih mereka bilangnya mereka ingin merubah image dari acara tersebut tidak menjadi sekontroversial itu waktu Oke, dibawakan oleh host yang lama yang sangat oke, kontroversial oke, mulutnya ya oke. Ya, gitu. ya, 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 Nah, ya, ya. pada akhirnya ya udah deh, coba, kenapa tidak dicoba, gue bilang gitu. Coba dulu lah sekali 2 kali, gue bilang akhirnya gitu. Ternyata setelah aku masuk ke dalamnya, oh ternyata nggak separah itu ya. Tergantung bagaimana cara kita membawakan juga sih sebenarnya gitu. Betul, betul, betul. Tergantung bagaimana kita memilih kosakata juga, karena memang jujur itu acara live pertama. Terus udah Betul, gitu yang betul, kedua, betul. acara itu jadi sorotan KPI banget gitu. Jadi bahasa itu harus terstruktur dengan sangat rapi, gimana caranya kita bisa Ya, membuat ya, ya. narasumber kita juga istilahnya menjawab pertanyaan dan kembali berpikir, terus kita dituntut untuk menjadi kritis juga, tapi nggak boleh menggunakan kata-kata yang istilahnya entarnya jadi bumerang buat diri kita sendiri juga. Nah, itu Betul, lagi betul. baliknya, gunanya kita kuliah dan berpendidikan dan sekolah tuh itu supaya kita juga ada ininya
Betul, betul. Gitu. Jadi Betul, 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 di betul, saat betul. Setuju, 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 di setuju. saat yang sama kita harus bisa apa ya istilahnya edukatif tapi juga menghibur gitu. Jadi mengcombine itu sih Oke, sebenarnya untuk jadi host tuh lumayan susah. Apalagi host gosip itu ya karena benar-benar mulut tuh nggak boleh betul, betul, keceplosan, nggak boleh keceplosan kepleset gitu. betul, betul. Pernah nggak dapet, kan karena pembawa acara gosip, pernah nggak justru malah dapet gosip yang kurang baik, terus gimana cara lo ngatasinnya? Untuk gue sendiri nih, Iya, lo kayak misalnya tiba-tiba gara-gara lo bawain acara gosip, terus lo malah jadi kayak istilahnya kayak bermasalah atau apa, terus gimana cara lo ngatasinnya? Sempet nggak ada kayak hmm, gitu? alhamdulillah nggak ada sih karena gue juga selalu Oh, memilih alhamdulillah. iya gue juga maksudnya kalau misalkan udah ada yang mulai nyerempet-nyerempet, gue masa bodoh gitu kan kadang-kadang suka ada Oh, ya oke. maksudnya ada entertainer yang atau bintang tamu yang istilahnya nyerempet-nyerempet kita emang sengaja karena kepengen Betul. pansos istilahnya gitu. Betul, betul, Tapi gue betul, memilih betul. untuk tidak menanggapi itu karena gue pikir ya kalau maksudnya di luar pekerjaan atau di luar acara itu ya tetap aja gue bukan orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan Betul. gua kritis di acara itu dan ngomongin orang misalkan agak sedikit pedes, tapi Hmm. sebenarnya di keseharian nyata gue tuh tipe orang yang sangat gak mau peduli dengan urusan orang lain Betul, gitu. betul, betul, betul. Betul sih, selama yang gue kenal Rangga tuh memang orangnya kayak gitu banget. Makanya pas nonton itu tuh gue ngerasa kayak, wow, itu tuh emang keinginan lo untuk kayak gitu atau memang karena juga ya udah tuntutan dari pekerjaan aja gitu. Gitu sih awalnya. Oke, sekarang gue mau masuk ke area fashion. Uh. Kenapa seorang Rangga tuh tertarik banget sama fashion? Bahkan sekarang kayak lo lebih terkenal as a fashion mogul gitu. Bukan cuma sekedar orang yang suka fashion, tapi tuh lihat tuh rahangnya bukan main gak tuh. Kenapa tuh Kak? Kenapa lo begitu cintanya sama fashion? Ada Um, pertanyaan. Sebenarnya bukan tiba-tiba ya hal ini gitu terjadi gitu. Kenapa gue tiba-tiba suka sama fashion? Sebenarnya bukan bukan baru hal yang baru untuk gue Hmm. gitu. Jadi mungkin memang bermula dari dulu itu kan gue tuh tinggal nggak di Indonesia kan. Oke. Dari lahir sampai umur 6 tahun kurang lebih itu gue tinggal di Belanda dan lahir di Belanda. Terus Oke. eh ya kalau di luar kan istilahnya mungkin waktu gue kecil itu bajunya kan kalau di luar negeri lebih variatif ya gitu. Betul. Dan waktu kecil tuh kayak nyokap gue mungkin karena anak pertama, nyokap bokap gue tuh karena gue anak pertama juga seneng banget istilahnya ngedandanin gue gitu. Nah, Ya, akhirnya ya, ya. bermula dari situ ya gue jadi melek fashion gitu. Jadi boleh dilihat deh foto-foto gue kecil tuh udah pakai bretos, udah pakai celana hijau, atasnya kemeja biru gitu, udah pakai Ray-Ban gitu. Ya, ya, Jadi ya, ya, ya. jadi maksudnya memang memang apa namanya hal dari kecil tuh istilahnya sudah diperkenalkan secara tidak langsung dengan dunia fashion gitu. Nah, Hmm. akhirnya gue baru sadar itu kalau gue into sama dunia fashion itu mungkin di saat gue SMA kali ya. Jadi waktu SMA dulu kan sempat musim kayak kalung-kalung yang kayak ada gandulan Mickey Mouse Oh gitu-gitu. iya 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 Terus iya iya ya, iya. terus udah gitu senior gue tuh misalkan beli di luar negeri. Nah, gue tuh sama temen SMA gue tuh suka bikin sendiri gitu. Jadi kayak ngulik prakarya. Ada temen gue Rima di Bandung yang punya brand Ah, juga. ah, Kita tuh berdua suka ngulik-ngulik sampai jalan-jalan nyari. Terus udah gitu suka hunting, thrifting, apa namanya, vintage jalan stuff gitu-gitu. jalan-jalan beli-beli vintage Hmm. stuff. Dulu kan Iya ada iya iya. Pasar Gede Bage dan lain-lain tuh Iya di iya Bandung iya iya terkenal iya. gitu. Ya Iya iya iya. udah akhirnya dari situ mulai kayak semakin tergugah jiwa fashion aku gitu. Iya iya iya. Terus akhirnya mungkin dulu di Smash tuh kayak, nah ini lagi gunanya kamu kuliah, kamu sekolah supaya ada ininya, ya kan? Iya betul. Dulu kan aku berpikir nih ya, dulu kan Hmm. aku berpikir, dulu wah aku di grup 7 orang nih, ya kan? Terus? Terus udah gitu
aku harus punya signature yang bisa membedakan aku dengan yang lain gitu. Mm-mm. eh Ya istilahnya dulu kan yang dibilang paling ganteng Morgan. Jadi dia sudah settle dengan kegantengannya istilahnya. Gue nggak mau dong yang Iya, walaupun iya, aku iya, juga iya. ya aku juga ganteng kata fans aku, tapi maksudnya Iya, kayak emang ganteng kok. branding yang terjadi itu pada dia karena dia nggak salah juga sih tapi karena kan dia model karena kan Iya, karena iya. satu-satunya yang basicnya model itu Morgan. Jadi Morgan Oke, itu dulunya memang model, terus udah gitu oke. istilahnya dia tuh di set dulu di grup untuk jadi Siwonnya. Makanya kan dulu narinya kaku istilahnya Iya, gitu. Terus iya, iya, memang iya, bukan iya. bukan lead singer gitu. Jadi memang dia Iya, visual lah iya. istilahnya gitu. Kalau di K-pop visual ya. Ya Iya, kalau di iya, iya, K-pop tuh iya. visual gitu. Nah, Oke. akhirnya aku berpikir kayak, wow, aku harus menonjol dari segi apa nih gitu. Iya, 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 iya. Selain dari dulu aku itu cabi dan rambut mangkok ya, Iya, iya. Rambut Pakoknya tuh fenomenal banget sih. fenomenal. Sampai dulu salon-salon juga ada rambut rambut Eh, Rangga rambut Smash tuh dulu raja. ada Iya, benar, yang benar, 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 benar. yang gunting anak-anak kecil Segini. segini rambut bapak. Ya gitu akhirnya gue Oh, jadi berpikir dari kayak situ ya. oh gue kayaknya harus mantepin apa nih fashion gitu. Jadi memang Oke. dulu tuh kayak rambut gue cepak sebelah, keriting sebelah, terus baju paling heboh itu tuh Hmm. sebenarnya kalau misalkan ya mungkin dulu juga ada beberapa orang yang ngomong kayak ngapain sih laki heboh banget gitu atau kok dia Hmm. beda sendiri bajunya dibanding yang lain. Hmm. Itu tuh Hmm. sengaja, itu branding yang gue ciptakan untuk diri gue sendiri yang memang Oke. di approve oleh manajemen Oke, gitu. oke, 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 oke. Jadi sebenarnya kayak basically, ini ada pertanyaan juga nih, kan lo lumayan sering dijadiin meme, terus lo banyak dapat nyinyiran dari orang lah, kok pakai bajunya kayak gitu, kok bajunya kayak cewek apa segala macam. Lo tuh gimana nih menyiasatinnya? Apa pernah kayak anjir sedih sih sebenarnya, tapi gimana tuh nyiasatinnya? Oh, ya itu dia ya. Mungkin Hmm. karena lika-liku kehidupan gue eh, untuk menjadi seorang entertainer itu udah Hmm. terbangun dari usia muda yang sangat muda Hmm. gitu. Dari Hmm. SD istilahnya sudah Oke. gue ikut audisi berkali-kali digagal Iya, tolak iya, gagal iya, iya, tolak. iya, Jadi iya. mental gue tuh sudah sangat kuat ya kalau gue Udah bilang kuat gitu. ya. Gitu. Jadi memang ya buat teman-teman di luar sana yang ingin jadi entertainment tuh yang memang yang harus dimiliki nomor satu itu adalah mental sih gitu karena Betul. karena eh, kita tidak bisa memuaskan atau disukai oleh semua orang di dunia ini. Itu yang Betul, harus betul, selalu diingat betul. gitu. Jadi ya tetap aja fokus sama diri kita sendiri gitu untuk mengejar apa yang kita mau. Kalau menurutku sih Betul, gitu ya. Dan betul, dan betul. gue nggak pernah peduli sih sama omongan orang di luar sana. Toh mereka juga nggak ngasih gue makan gitu kan istilahnya. That's true, that's true. Hmm, kenapa? Gue keren, lo enggak. Keren, 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 lo terus keren, keren. Oke, kan kalau tadi omongan masalah orang, tapi lo kan sendiri sebenarnya udah punya style sendiri nih di fashion. Terus kenapa akhirnya memutuskan ini saatnya gue bikin brand fashion? Apa karena kayak memanfaatkan kondisi aja, atau emang karena dari dulu juga sebenarnya lo pengen punya brand fashion gitu? Dari SMA emang kepengen sebenarnya punya Oke. label, punya fashion brand sendiri karena dulu kan di Bandung banyak banget distro-distro kan, lokal brand yang Mm. bagus-bagus dulu di Betul, Bandung betul, betul, betul. gitu. Terus gue memang besar di Bandung istilahnya. Oke, Jadi oke. melihat itu tuh kayak ih seru banget ya kalau misalkan Mm, punya mm. apa namanya punya fashion brand sendiri gitu. Gue bisa Iya, bikin iya. apa yang gue suka eh terus gue pakai sendiri gitu. Awalnya tuh Iya. sebenarnya niatnya tuh simpel, pengen pengen Oke, punya pengen punya apa yang gue suka terus gue pakai sendiri untuk show oke. dan lain-lain Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. ternyata tanggapannya pada saat itu Positif responnya ya. positif. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kejadian lah apa yang gue mau itu sampai show di Jakarta Fashion Hmm, Week segala kan kayaknya itu keren. salah satu pencapaian terbesar gue sih kalau di dunia fashion ya bisa bisa show di Jakarta Fashion Week karena gue tuh Betul. tiap tahun ya Hmm, bikin hmm. kayak bucket Resolusi list gitu ya. Iya, ya iya, iya, resolusi iya, iya, istilahnya iya, iya. resolusi kayak
di tahun 2014 tuh kayak gue harus jadi host punya program sendiri. Gue harus punya uang di tabungan gue sebesar sekian. Gue Ya, harus ya, pergi ya, ke ya. Paris liburan gitu-gitu. Dan Ya, salah ya, ya, satunya ya. adalah gue harus punya brand sendiri dan show di Jakarta Fashion Week. Dan Ya, ya. alhamdulillah banget ya, maksudnya jalannya Tercapai lancar, ya. Mm-mm. tercapai gitu. Jadi memang Keren ya banget. kalau punya goals tuh memang ya nggak ada mimpi yang nggak mungkin deh kalau Betul, dari setuju, pengalaman gue setuju. ya, yang nggak mungkin Setuju, setuju. bisa dicapai ya kalau kalian berusaha Betul. gitu. Betul. Setuju. Tuh buat teman-teman yang punya mimpi harus dijalanin. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kalau bikin koleksi tuh inspirasinya dari mana? Dari keseharian atau lo lihat apa atau gimana? Inspirasinya melihat para street styler di luar negeri sih sebenarnya gitu. Karena kan Oke. memang eh, apa namanya, gue tuh seneng banget sama gaya-gaya berbusana pria-pria di Korea dan juga di Jepang gitu, yang nyentrik, yang Hmm. unik, nyeleneh, nggak mikirin kata orang lain. Nah, gue tuh Ya, pengen ya, brand ya. gue, nah dan gue tuh pengen brand gue tuh unisex gitu, bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek, tanpa ada tanpa ada komentar atau memikirkan judgement dari orang lain gitu. Oke. Sebenarnya itu intinya Oke. gitu. Jadi genderless gitulah ya istilahnya. Genderless, terus udah gitu bajunya Hmm. juga kebanyakan oversize kan, karena gue pengen semua bisa pakai baju gue gitu tanpa Oke. melihat bentuk tubuh lo seperti apa gitu. Oke. Jadi bener-bener kayak free gitu ya, kayak lo Yes. menjadi diri lo sendiri istilahnya kayak gitu ya, bukan bukan kayak lo pengen kelihatan kurus atau lo kalau cowok harus kelihatan Mm-mm. ini lo cowok tuh kayak gini atau cewek harus kayak gini gitu, nggak kayak gitu ya berarti ya. Iya, break the stereotype gitu loh Betul, istilahnya. betul, 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 betul. Nah, kalau rencana bikin koleksi lagi ada nggak, Kak? Soalnya beberapa orang nanyain kayak aku Karangga hampir udah lama nggak bikin koleksi lagi gitu. Pengen banget, tapi jujur memang tahun lalu, 2 tahun lalu kali ya gue terakhir show tuh kayak Mm-mm. karena pekerjaan juga, terus udah gitu Mm-mm. partner, kan ini gue berpartner kan sama temen Oke, gue oke, di Bandung yang urus produksinya ya, yang oke, khusus urus oke, produksi. Jadi memang menyatukan waktunya itu yang luar biasa susah sih sebenarnya waktu kemarin, apalagi sambil bekerja gitu. Tapi di oke, saat lowong seperti ini sih gue mulai mendesain lagi untuk koleksi-koleksi baru. Kemarin juga sempat bikin beberapa sampel gitu. Tapi kan oke, memang oke. nggak mungkin juga untuk show di tahun ini atau mengeluarkan Betul, koleksi di tahun betul, ini gitu. Dengan betul, kondisi kita betul. yang sekarang, kayaknya istilahnya bisa makan aja udah alhamdulillah gitu ya kan, Betul, 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 betul. bisa melewati virus ini juga udah alhamdulillah, yang penting sehat dulu deh gitu. Jadi Betul. gue gue Setuju, setuju, merasa setuju. iya, jadi gue merasa kayak untuk mengeluarkan sesuatu hal yang ya istilahnya, kalau baju kan kita juga jarang keluar ya Ge, di masa pandemi seperti Betul, ini. betul, Jadi betul. kayak akan lebih bijak kalau mungkin gue mengeluarkan koleksi baru itu ya di tahun depan atau ketika dunia ini sudah mulai aman dan bangkit kali. Better, ya, ya. Ya, 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 benar. Ingat, ingat, ingat. Ya. Oke, selama pandemi ini ada pernah ngerasa kayak down gitu nggak? Kayak kayak ya kayak semua orang di karantina ini bener-bener kayak banyak banget yang ngerasa kayak anjir gue nggak bisa ngapain apa segala macam yang akhirnya bikin lo jadi down gitu. Pernah nggak? Ada nggak? Jujur di bulan-bulan Maret, tunggu, Januari, Februari, Maret, April. Di bulan Maret, April itu gue sangat down, teramat sangat ya. Oke, Karena gue itu kan tipe orang yang bisa dibilang ekstrovert ya gitu. Jadi betul, gue betul. mendapatkan energi itu dari orang lain yang bertemu dengan gue gitu. Gue tuh Oke, sangat senang untuk bertemu dengan orang lain, cerita, pergi ke mall setiap hari betul, gitu. Abis betul, kerja betul, tuh gue betul. bisa kayak cuma makan siang mampir ke mall atau beli baju untuk Hmm, syuting tuh ke mall, terus ya, nongkrong ya, ya. malamnya bareng teman-teman gue. Gue tuh orang yang sangat senang untuk bersosialisasi istilahnya gitu. Tapi Betul, betul, gara-gara pandemi ini kan gue bener-bener istilahnya ya kita semi lockdown ya, harus kayak betul. social distancing, jaga Iya, diri sendiri. iya, iya. Nah, mungkin ada beberapa followers juga gue yang nonton live Instagram ini melihat mungkin gue sempat muka gue keluar jerawat parah banget Iya, kan iya, pada iya, saat iya, itu. iya, 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 Nah, iya, iya. ternyata memang kata dokter itu adalah salah satu faktornya adalah ya memang karena stres gitu. Terus Oke, udah gitu I pada see. saat itu program gue juga di take down dari Oke, televisi oke, gitu. oke. Terus gue
benar-benar nggak bisa ngambil syuting karena gue parno banget, separno itu gitu. Oke. Karena setakut itu, karena kan maksudnya gue tuh tinggal di apartemen masih bersama dengan orang tua gitu kan, karena orang tua juga Betul. tinggal di Jakarta gitu. Betul, betul, Karena betul. mereka juga kerja di Jakarta, jadi kayak ya saling menjaga aja gitu. Iya, iya, betul, betul. Oke, Gitu jadi sih. sebenarnya ya hampir semua orang pasti pernah lah yang ngalamin down di saat quarantine kayak gini, apalagi untuk jadi masalah pemasukan, untuk beberapa orang yang Yes. mungkin kayak pekerjaan juga kan pasti banyak yang menurun apa segala macam. Ya Pasti, mungkin pasti. semua orang pasti kena dampaknya selama pandemi seperti ini. Oke, sekarang gue mau masuk ke sosial media. Menurut lo gimana ya? Apa efek baik dan buruk dari sosial media? Karena jujur di zaman sekarang itu kayak apalagi di masa pandemi kita pasti lihat handphone terus gitu. Dan Yes. itu diisi sama sosial media. Menurut lo apa positif dan negatifnya sosial media yang lo lihat? Okay, thank you for the question. Langgan Lela. What do you think about social media these days? Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris, Bu. Iya, silakan. Eh, Aduh. apa ya, sebenarnya sosial media itu kayak uang koin dua sisi ya sebenarnya gitu. Bisa jadi sesuatu Betul. hal yang positif, tapi bisa juga menjadi sesuatu hal yang negatif untuk kita. Positifnya adalah ketika kita bisa memanfaatkan sosial media untuk hal yang baik-baik gitu. Banyak Betul, banget betul. sebenarnya informasi-informasi yang baik sifatnya yang bisa kita dapetin di sosial media gitu. Pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapetin di sosial media. Terus Setuju. istilahnya kita juga bisa banyak mendapatkan inspirasi dari sosial media gitu. Selain informasi tadi gitu. Terus udah gitu kita juga bisa menginspirasi orang lain gitu. Betul. Sebenarnya sebenarnya mungkin sekarang kata-kata yang lagi musim atau pekerjaan yang lagi musim influencer ya istilahnya gitu. Betul. Tapi Betul, buat betul. gua pribadi, semua orang yang punya sosial media harus jadi influencer untuk followers mereka gitu. Betul, Karena setuju. karena menurut gue kayak ketika kalian punya sosial media, kalian harus bisa mempergunakannya dengan baik gitu. Entah kalian bukan public figure, entah kalian public figure atau bukan, tapi kan kalian punya followers gitu, mau teman terdekat, mau keluarga. Nah, setidaknya kalian memberikan impact yang baik gitu untuk followers kalian gitu. Bisa Oke. dari hal yang paling kecil lah, istilahnya kalian bisa memberikan komentar dengan kata-kata yang memang sopan dan Lebih juga baik. Ya, ya, ya. baik gitu. Kalau ingin memberikan masukan juga bukan dengan kata-kata sarkasme, tapi Betul. yang istilahnya ya masukan yang dengan bahasa dan kata-kata yang baik gitu. Ya Betul. makanya jadi kayak koin apa mata uang dua sisi gitu. Nah, efek Betul, betul. negatifnya adalah ketika kita terlalu melihat Instagram sebagai tolak ukur hidup kita menurut gue Betul. gitu. Karena Betul, banyak betul. banget loh sekarang istilahnya anak-anak muda apalagi di era digital sekarang nih berlomba-lomba pengen jadi selebgram, pengen jadi influencer. Akhirnya yang terjadi adalah mereka tanpa sadar melakukan hal yang negatif hanya demi untuk menjadi viral. Karena apa? Oke. Karena jujur di Indonesia itu ketika viral, lu tuh jadi terkenal dengan seketika, terus banyak produk-produk endorse yang online shop istilahnya ya, yang Hmm. masuk karena mereka pengennya tujuan online shop itu kan adalah supaya orang aware gitu atau dilihat Betul. gitu. Nah, Betul. otomatis nggak ngelihat bagaimana brandingnya daripada kalian gitu. Yang penting kan, oh dia banyak followersnya, dia banyak yang lihat, ya udah gue endorse dia aja gitu tanpa Oke. memikirkan efek jangka panjangnya gitu. Nah, Betul, itu betul. sih, terus udah gitu banyak juga mungkin sekarang yang akhirnya ngeliat jumlah like, jumlah Mm-mm. komen yang ada Ya, di ya, ya, ya. Instagram kalian. Padahal Betul. sebenarnya kalau menurutku pribadi, dengan apa yang sudah aku lalui gitu, Mm-mm. yang terpenting adalah konsistensi dan kualitas kalian dalam Setuju. bersosial media gitu. Betul, Jadi setuju, setuju. karena aduh banyak banget deh kayak istilahnya aku atau teman-teman aku yang mendapatkan komen kayak, kak followersnya segini tapi kok jumlah like-nya segini atau jumlah Ya, ya, komennya ya, cuma ya. segini loh.
terus kenapa gitu. Pertama, sosial Mm-mm. media itu kita gratis loh bikinnya gitu. Betul, betul, Yang kedua, betul, kita tidak pernah bisa membahagiakan atau membuat semua orang di dunia ini puas dengan apa yang kita buat. betul. Setuju, setuju, setuju. Ketiga, tidak semua orang harus menyukai apa yang kita posting atau Betul, apa yang kita pakai gitu. Jadi betul. ya itu dia makanya sosial media itu lebih jadi kayak apa ya, jembatan aku untuk berinteraksi dengan followers aku dalam hal yang Oke, baik-baik sih kalau buat aku pribadi betul, gitu betul, menggunakannya betul, gitu. betul. Tuh denger ya semuanya pengguna sosial media. Yeah. Oke, sekarang gue mau masuk ke pertanyaan yang gue sebut di setiap episode gue selalu bilang ini, yaitu pertanyaan rapid question. Jadi kayak pertanyaan cepat. Jadi jawabannya antara lo mau milih A atau B ya. Oke? Ah, oh kirain pilihan tadi. Belum. Jadi gue nanya dulu. Oke. Tadi Pilih Faya antara kayaknya Faya nanya tadi emang ada ya? Sampai DM gue tadi loh ada dia. Faya sih. Ada Faya sempat nanya. Tapi ntar kita bahas. Oke, langsung ya. Oke, Pilih nyanyi atau acting? nyanyi. Kenapa? Karena memang sejujurnya passion gue itu terbesar adalah di dunia nyanyi. Memang apa yang Oke. gue mulai dari SD itu kan sebenarnya nyanyi duluan kan. Gitu. Oke. Acting itu adalah sesuatu hal yang gue dapatkan secara tiba-tiba, kebetulan gitu. Di Oke. tahun 2010 itu gue Oke. main sinetron, itu karena awalnya nyanyi dulu, baru akhirnya gue ditawarin untuk Ya, casting ya, ya. gitu. Jadi memang, Ya, ya, dan ya. Oke, oke. sejujurnya ya kalau kalau boleh jujur, gue tuh kurang begitu menyukai dunia pekerjaannya karena menurut gue kayak istilahnya ya nggak bisa dibilang wasting time juga sih, tapi menurut gue kayak kalau penyanyi begitu nyanyi naik ke atas panggung 1 jam 2 jam nunggunya cuma misalkan 1 jam 2 jam selesai Hmm. beres Ya, gitu, ya, ya. dibayar pula ya kan, sebelum naik panggung tuh udah Betul. ada pelunasan. Betul. Tapi kalau pemain sinetron Betul. itu kayak dari pagi sampai pagi cuman untuk Iya. syuting satu Iya, setengah betul. jam di televisi itu tuh capek banget dan menghabiskan waktu yang luar biasa Iya. banyak kalau menurut gue. Betul. Dan sebenarnya kurang efektif sih, tapi kan memang ada orang-orang yang mencintai dunia tersebut ya gitu. Jadi kalau Betul. Betul. harus memilih, gue akan memilih untuk Nyanyi. menyanyi gitu. Oke. Lanjut. Bawain acara di TV atau off air? Aduh, susah ya. Hmm, Ayo. off air. Kenapa? Karena pertama kalau kita bikin kesalahan gak terlalu banyak orang yang ngeliat. Oke. Yang kedua, uangnya lebih besar, say. Ya bener sih. Kalau off air lebih gede ya. Bener-bener setuju. Ya kan, Oke. kalau TV nunggu loh berbulan-bulan baru cair. Betul, betul. Wah, lama ya. Lama, Oke. jangan pikir di TV enak. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, nih, lo lebih seneng dibilang entertainer atau influencer? Karena basically kan lo sekarang juga bukan fashion doang, lifestyle influencer gitu. Gue lebih senang disebut sebagai entertainer. Oke, why? Em, Tanpa mengecilkan profesi yang lain, tapi gue Mhm. berpikir bahwa seorang entertainer itu harus memiliki sesuatu yang namanya bakat gitu. Oke, Dan mostly entertainer sejati itu pasti punya karya gitu. Maksudnya oke, karyanya itu yang dari Sabang sampai Merauke insya Allah tahu gitu karyanya apa oke, gitu. oke, Jadi oke, gue akan lebih sangat bahagia disebut sebagai entertainer sih. oke, oke. Oke, itu pertanyaan rapid questionnya sudah selesai. Mudah-mudahan Ih, menjawab cuma segitu semuanya karena doang. sebenarnya ada satu lagi, tapi itu off the record aja. Karena serem kalau on the record. Oke. Oke, lanjut. Bentar, Ini bentar. juga kenapa? Tadi entertainer yang gue baru ingat gini. Ya. Kalau misalkan entertainer itu tidak terbatas pada sosial media gitu. Oh, I Mau see. medianya apapun, seorang entertainer itu masih bisa tetap berkarya. Tapi kalau misalkan menurutku ya,
kalau pekerjaan selebgram atau influencer, mereka memang base-nya hanya di sosial media gitu, dan kita Oke. tidak akan pernah tahu sosial media itu sampai kapan akan musim gitu. Kayak dulu Betul. Friendster hilang, Facebook akhirnya nggak terlalu kepake, walaupun sekarang juga masih tetap booming ya. Kayak Iya, iya. Instagram dan lain-lain, semua ada masanya gitu. Tapi kalau seorang entertainer tuh, insya Allah Lebih selama mereka abadi. masih punya lebih abadi gitu loh, dan lebih diingat sama orang gitu. Oke, oke. Bagus. Oke, ini juga setiap setiap episode gue nanyain karena ini pertanyaannya lebih personal buat gue. Punya penyesalan dalam hidup nggak? Penyesalan terbesar dalam hidup punya atau enggak? Dan kalau punya, gimana sampai sekarang lo menyelesaikannya? Aduh, pertanyaannya berat ya. Gimana tuh? Penyesalan dalam hidup. Em, Mungkin penyesalan dalam hidup yang nomor penyesalan hidup gue bisa dibilang adalah mungkin gue tidak menyelesaikan skripsi gue sebelum gue masuk Smash. I see. Itu sih mungkin penyesalan terbesar, karena em, untuk sekarang menyelesaikan skripsi juga rasa-rasanya udah terlalu jauh gitu. Jadi kayak udah terlalu lama gitu jangka waktunya untuk diselesaikan gitu pada saat itu. Ya Oke. itu sih, karena mungkin sebenarnya gue juga sangat cinta dengan dunia pendidikan ya. Maksud gue pendidikan itu Iya, sangat iya, penting iya. juga buat gue pribadi Gue gitu ngerti. sebenarnya. Sebagai Karena sahabat gue ngerti. ya karena kan melatih pola pikir kita juga dan lain-lain ya. Walaupun pada nyatanya di dunia pekerjaan adalah banyak juga yang istilahnya title-title dari dunia pendidikannya toh juga tidak nyambung Betul. dengan pekerjaannya. Betul. Betul Tapi setuju. itu menjadi sebuah dasar atau pondasi dalam hidup gitu untuk kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berinteraksi sama orang, bagaimana kita Betul. bertutur kata, Oke. itu juga penting sekali gitu rasanya. Mungkin penyesalan gue itu sih. Tapi kalau yang lain enggak sih, karena Nggak ya ada. alhamdulillah lah sampai sekarang gue selalu enjoy menjalankan apa yang gue kerjakan gitu. Oke. Oke. Nah, ini kalau lo nggak jadi artis, kira-kira lo jadi apa? Kalau aku nggak jadi artis, aku jadi pengacara kayaknya. Jadi selesai kampus, terus habis itu lanjutin jadi pengacara gitu ya? Jadi Eh, pengacara, kalau enggak jadi notaris ya kan, karena memang Oh, oke, karena oke. basic kuliahnya kan hukum kan. Heeh, heeh. Gitu. Atau ya paling enggak ya jadi pengusaha makanan Padang. Oke, oke. Melanjutkan usaha aja ya Melanjutkan gitu. warisan usaha keluarga Iya, gitu iya, iya. sih. Oke, ini tinggal 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan utama, goal apa yang sampai sekarang belum tercapai? Goal yang belum tercapai sampai sekarang, boleh cerita dikit nggak sih? Boleh dong, boleh. Kenapa? Enggak. Jadi goal dalam hidup gue itu, gue tuh pengen banget jadi penyanyi yang sambil ngedance, dan alhamdulillah sudah Oke, tercapai. Gue oke. pengen banget punya fashion brand sendiri, dan alhamdulillah sudah tercapai. Gue pengen banget liburan ke Paris, alhamdulillah juga tercapai dengan uang Mm-mm. sendiri, ya kan? Betul. Terus kalau kalau goals yang belum tercapai, jujur gue pengen banget punya single solo sendiri, tapi yang benar-benar Mm-mm. terkonsep dengan matang gitu. Jadi gue nggak mau ngeluarin single solo tuh benar-benar cuma istilahnya cuma gloyor, yang penting punya karya, nggak pengen. Gue pengen benar-benar terkonsep. Karena kan Ya, bisa dibilang aku tuh sudah terkenal dengan jargon atau julukan Mister Spekta. Jadi kayak betul. apapun yang aku keluarkan, karya apapun yang aku keluarkan itu harus spektakuler gitu. Maksudnya Betul. kayak contohnya punya fashion brand aku udah bisa show di tempat yang paling Spekta, ya, ya, betul, prestisius betul. dan spektakuler di Jakarta. Betul, Dipakai betul. artis-artis spekta juga gitu. Jadi Betul, aku pengen betul. kalau punya single juga, aku harus jadi penyanyi solo yang spekta juga gitu. Iya, betul, 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 betul. Jadi itu ya goals yang sampai sekarang belum Gitu. tercapai ya. Itu sih goals goals Oke, goals yang belum tercapai. Sama mungkin oke. main film, apa, nyanyi single solo, sama main film yang beneran gue bukan cuma jadi bintang tamu atau cameo ya.
Oh, Maksudnya oke. yang perannya benar-benar bisa dibilang istilahnya mungkin pemeran utama atau peran Ya, penting ya, gitu ya. yang memang sangat berkarakter gitu dan karakternya beda banget dari keseharian gue Sama gitu. karakter Ansara. Oh, Yes. oke, oke. Keren, keren. Oke, ini terakhir. Ada nggak pesan khusus buat fans lo sama orang-orang yang pengen berusaha untuk eh, apa ya, tampil keren seperti Kak Rangga Muela? Karena ini jadi Aduh. pertanyaan yang tadi gue bilang. Jadi sebenarnya banyak banget yang nanya kayak, gimana sih tipsnya biar keren kayak Kak Rangga? Kok gayanya selalu keren kayak gitu? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Ya terima kasih sebelumnya untuk komplimennya ya yang bilang gue keren. Aku tuh tidak pernah merasa keren loh sebenarnya, tapi aku selalu merasa diri aku tuh unik. Oke. Jawabannya diplomatis ya dari tadi. Aduh. Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan ini dari tips dulu ya. Kalau tips untuk gimana caranya mungkin untuk berpenampilan bisa kece, menurut aku yang terpenting adalah kalian harus bisa nyaman dengan diri kalian. Itu yang Oke, pertama. oke. Ketika kalian nyaman dengan diri kalian, kalian bisa membawakan diri kalian tuh di tempat umum dimanapun itu dengan enak gitu. Istilahnya yang terpenting tuh rasa percaya diri sih nomor satu kalau menurut aku karena kalau kalian udah percaya diri pakai baju apapun jadinya kelihatannya enak-enak aja ya kan. Oke. Coba kalau misalkan kalian nggak percaya diri tapi pakai baju mahal ya istilahnya yang misalkan harga Iya, baju iya, 100 betul. juta tapi nggak percaya diri jatuhnya kan jadi gini setiap kali jalan gitu ngelihat orang Iya, juga iya, kayaknya iya. malu untuk ngomong atau apa tapi Betul. kayak aku hari ini pakai baju misalkan cuma 200.000 dari outlet ya kan tapi bisa Heeh. berinteraksi dengan seorang Giovanni dengan casticus dan lancar karena rasa percaya diri aku yang sangat tinggi begitu sayang. Jadi kuncinya kalau misalnya ada yang nanya rules-nya apa, yang terutama adalah kepercayaan diri Yang kan. pertama harus percaya diri, terus ya maksudnya kalian juga harus mengenali karakter tubuh kalian seperti apa, Oke. karakter karakter diri kalian seperti apa. Jangan istilahnya misalkan tiba-tiba kalian karakternya yang cewek-cewek misalkan karakternya feminin, cantik, elegan, tiba-tiba pakai baju Harajuku, ya kan nggak mungkin juga. Pakai baju Iya, betul. pakai baju gotik nggak nyambung sama Iya, personality betul. kalian Betul, gitu. Jadi betul, betul. jadi seseorang yang otentik aja sih menurut aku sesuai dengan Betul, betul. kepribadian itu yang paling penting ya kalau untuk bagaimana cara kita berpenampilan. Tapi kalau Oke. mungkin pesennya buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau mengejar mimpinya atau ingin jadi entertainer gitu, em, seorang ya nggak seorang sih, maksudnya aku aja mengalami kegagalan yang bertubi-tubi gitu sampai bisa akhirnya bisa sampai ke posisi yang sekarang ini. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba pertama, jangan pernah takut untuk gagal gitu karena semuanya setiap kegagalan itu memberikan aku pelajaran yang berbeda-beda gitu. Kayak misalkan apa memberikan pelajaran yang berbeda-beda dan melatih mental kita gitu karena gimana gimana sih rasanya kita tidak diterima oleh tidak disukai sama semua orang gimana kita rasanya dicemooh orang lain gimana rasanya kita tidak dianggap sebelah mata oleh sesama pekerja seni yang lain gitu. Nah Oke. kalau mental mental itu bisa terbangun ketika kita sudah jatuh bangun istilahnya untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Hmm. Jadi di setiap kegagalan menurut aku tuh selalu ada pelajaran yang bisa kita benahi dari diri kita sendiri gitu. Oke. Jadi Oke. ya itu sih jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut untuk ngejar mimpi kalian. Kalau ada orang yang misalkan bikin kalian down atau bikin kalian jadi ragu-ragu untuk mengejar mimpi kalian, gak usah didengerin. Yang penting fokus aja, fokus terus berusaha dan berdoa. Insya Allah pasti tercapai. Amin, amin. Oh ya, gue lupa nih satu pertanyaan titipan dari temen dari temen gue yang ngefans sama lo. Apa makanan favorit lo? Sama kayak sama dessert favorit? Karena Eh, semua orang tuh kayak ngerasa kalau lo yang makan
tuh kayaknya enak aja gitu. Nah, kira-kira makanan favorit Siapa sih apa? temennya? Pengen tahu deh. Ayah Soraya. Ayah, soalnya Ya dia ampun, Ayah. nonton. Dia Ayah. nonton katanya cake favoritnya apa? Bentar, tadi apa pertanyaannya jadi apa buyar? Makanan atau cake favorit gitu loh, kayak apa kayak Oke. dessert atau apa gitu. Kalau makanan favorit, jujur banget ya, gue tuh suka banget Hmm. kentang goreng French fries. Oke, oke. Aku suka banget French fries pakai mayo, terus pakai ya pokoknya pakai mayo deh. Aku suka banget itu mungkin ya karena apa namanya waktu kecil kan tinggal di Belanda, Di jadi Belanda. itu kayak makanan pokok lah Betul, istilahnya gitu. betul. Daripada nasi, aku lebih memilih kentang goreng gitu. Emang bule aja ya. Emang bule kayak rambut aku nih, bule palsu. Wow. Kalau ya makanan favorit, ya itu sih makanan favorit aku Kalau French dessert, fries. kalau dessert, Kalau dessert, aku sukanya tuh kata ice CK cream. boncon di Thailand dong. Oh itu pasti, itu CK. aduh CK itu nih ya buat kalian yang ke Thailand harus Sumpah, nyobain boncon di tapi emang Thailand. enak banget. Itu rasanya Itu beda sama enak yang ada di banget. Indonesia. Gue nggak ngerti lagi juga. Itu enak banget Enak jujur, bener. banget. Itu Bener, gue bener, gara-gara bener. lihat Instagramnya CK sama Hans Eat and Oh. Treats makan itu. Terus langsung Teman-teman kayak, ah kok aku. enak gitu. Iya, ternyata enak banget. Aduh, Bangkok lagi kan. Hmm. Yuk main yuk ke Bangkok. Setelah pandemi ya, Kak. Iya benar. Ya Oke, kan? udah Tar dulu kan setengah belum jam. beres. Oh iya, dessertnya belum. Apa Kalau cepetan? di kalau kalau dessert sukanya ice cream. Sebenarnya gue bukan Oh, ice bukan cream. bukan tipe yang suka cake sih, bukan Oh pecinta gitu. cake. Gak Oke, begitu oke. suka sama pastry dan juga cake kan gitu kurang begitu suka. Sukanya ice cream. Oke. Oh, lebih ke ice Kayak cream Selena ya, justru Gomez, kalau dessert ya. Sama Blackpink. 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 Oke, sudah semuanya pertanyaannya sudah dijawab. Terima kasih yang sudah menonton, menyempatkan Ya waktu sudah Tihin tuh katanya sebut menonton. namaku, Kak. Tuh, udah disebutkan. Banyak banget kan dari tadi. Kak, Rangga, aku ngefans banget. Sebut Iya, aku dong, gitu. maaf ya kalau nggak disebutin satu-satu karena memang sudah ada pertanyaannya. Tuh. Oh Iya. iya, oh ini satu lagi boleh titip pesan nggak sih buat yang Kenapa? nonton? Jadi Kenapa? masih suka ada yang menyebutkan nama aku tuh salah. Jadi Ha-ha. Rangga bukan Rangga Mula tapi Rangga Moela. Itu ada Tuh, yang ngingetin guys. soalnya. Tuh, guys. Namanya jangan salah sebut. Bukan Rangga Mula, tapi Rangga Moela. Oke? Yes, Oke. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Kak Rangga sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dan ditonton sama fans-fans Kak Rangga yang ya ampun banget pertanyaannya. Soalnya waktu pas pertama kali gue lihat kayak, wah pertanyaannya banyak sekali ya gitu. Ya terima kasih. Masa sih? Beneran gak bohong. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih Ya, Kak Rangga udah menyempatkan waktu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. harus Banyak dong. pertanyaan yang lebih baik kita Yes. pertanyakan di secara off the record aja. Oke. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan dengan Bye-bye. Terima kasih obrolan yang lain. semuanya. Dadah. Love Bye. love. Mwah.